Jadi saya ini pertama-tama dulu waktu kami masih SMP, saya rasa saya adalah kakak rohani, saya adalah pendeta Eri. Dari dulu kami tinggal di Medan. Pada saat kami kecil pindah ke Jakarta dan tinggal di Pondok Gede. Pada saat itu keluarga kami, papa dan mama itu masih gereja di GBKP, sempat gereja di GPIB, dan pada saat kami kecil-kecil, kami berempat, kakak saya Yesi, saya, Ike, dan Dona, itu kadang ibadah dengan keluarga, dengan di GPIB ataupun di GBKP, tapi ada satu ketika kami berkenalan dengan Eri, dan dari situ kami ikut ibadah di rumah. Dari ibadah di rumah dengan Eri, pendeta Eri yang main gitar, kami yang nyanyi-nyanyi, bersuka cita karena pada saat itu apa yang kami dengar dari pendeta Eri itu berbeda dengan kebiasaan kami, di mana gereja kami pada saat itu kan ada liturginya ya. Terus kami yang berjiwa muda pada saat itu juga merasa sesuatu yang beda pada saat kami beribadah dengan Eri. Terus dari situ kami rupanya diperhatikan sama orang tua kami. Dan mama, papa juga tanya, kalian tuh ibadah di mana sih? Kok nyanyi-nyanyi gitu, main-main gitar, kadang nangis-nangis, sukacita. Dan dari situ kami ceritakan kepada mama bahwa kami beribadah dengan pendeta Eri. Dari mereka kayaknya sebel ya pada saat itu gitu, karena seperti tidak mengikuti orang tua, tapi akhirnya mereka pun ikut sama-sama beribadah. Dan dari situ, dari kegerakan kami mula-mula mama dan papa ikut bergereja di GBI Batu Penjuru. Setelah itu teruslah bergulir waktu sampai dengan saya mulai ada kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan saya sebagian besar itu adalah sebagai aktor, seni peran gitu. Awalnya dulu saya dari iseng-iseng, mama dulu sempat buka salon di Pondok Gede dan ada temennya sesama perias make up dan dia juga merias di beberapa film gitu. Mengajak mama menanyakan, itu anakmu mau nggak ikut syuting? Terus mama nanya ke saya, waktu itu saya SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 saya lupa ya. Terus dibilang, oh ya coba deh, tanya sama anaknya, ditanya ke saya. Iya, saya mau ikut. Jadi saya diajak ikut syuting film, judulnya dulu Boleh-Boleh Saja kalau saya nggak tahu, nggak salah. Dari situ saya sebagai figuran main di situ, dapat duit, bersuka cita karena namanya juga anak-anak. Dari situ baru mulai ada kegiatan lain, syuting film yang lain, syuting sinetron dan sampai berikutnya dan berikutnya. Kalau dikatakan pada saat itu saya Kristen, ya, saya Kristen dari lahir. Tapi apakah saya sudah bertemu Tuhan? Itu lain lagi ceritanya. Gitu. Terus saya menikah. Lengkapnya saya menikah itu beda agama dengan istri saya. Walaupun sudah diwanti-wanti dengan orang tua, tetapi ya namanya juga anak muda, keras hati, pengetahuannya sedikit, dan melupakan ya pesan-pesan dari yang lain, sehingga itu pun saya lakukan. Dan ternyata tidak mudah dan ada banyak harga yang harus dibayar untuk itu. Seperti itu. Dan kami menikah satu kali dalam agama Muslim. Baru setelah itu mama memaafkan kami dan kami akhirnya menikah kembali dalam agama Kristen. Kami mempunyai anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, dan anak ketiga laki-laki. Saat ini mereka berusia 24, 21, dan 13 tahun. Nah, pada saat anak-anak kami itu sudah mulai SMP dan saya juga masih Kristen, saya sudah tinggal di Kebayoran Lama. Mama tinggal di Pondok Gede. Penyertaan Tuhan luar biasa karena pada saat itu.
Kenapa dibilang luar biasa? Karena begitu saya menikah juga karir saya juga lagi moncer, syuting setiap hari, berkat luar biasa, dan seperti tidak ada masalah. Begitu masalah itu mulai, pada saat saya merasa sudah paling kuat, paling sanggup, paling bisa, disitulah mulai ada kejatuhan ya dibilang. Karena saya